Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu optimis dan yakin bahwa ternak kambing itu mudah dijalani, mudah difahami, dan mudah menjadi sukses. Tetapi catatannya ada. Catatan yang perlu disiapkan, yang diantisipasi adalah pertama, pemilihan bibit ya, pemilihan jenis kambing. Karena kambing itu kan banyak jenisnya ya. Bahkan ada juga domba kan gitu. Ya kambing ada kambing Jawa Randu, ada Etawa atau PE Kali Gesing. Terus kemudian Senduro, terus Bur, kambing kacang, kambing yang lainnya. Ada domba Garut, ada domba lokal, ada domba Awasi, ada domba Dorper, ada domba Merino. Apapun namanya, apapun pilihan penonton semua dalam beternak kambing, ini kan harus tahu ya arahnya, arah kemana sebenarnya kita ujung-ujungnya ternak itu. Apakah arahnya hanya ke breeding, atau breeding dan penggemukan, atau arahnya juga susu, gitu kan? Yang sejauh ini memang susu kecil sekali dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Yang rata-rata fokusnya adalah ternak dan penggemukan. Kalau yang susu ya ada sih 10%. 10%-nya dari jumlah peternak yang ada di Indonesia. Kalau pemanfaatan bulu nih kan, yang sering kan ini domba ya, berkaitan domba. Domba itu memiliki bulu yang tebal yang sebenarnya bisa diolah juga menjadi kain dan lain sebagainya. Tapi teknologi pemanfaatan atau yang lainnya yang dilakukan oleh peternak skala kecil maupun besar ini belum pernah saya menjumpai ada pengolahan bulu kambing, bulu domba. Padahal ini secara ekonomi ya, secara ekonomi ini menguntungkan bagi kita semuanya. Bukan hanya persoalan daging, persoalan breeding, persoalan susu, atau persoalan bulu. Ini semuanya pemanfaatan bagi kita yang harus kita pikirkan. Jangan kemudian bahwa kita ternak kambing terfokusnya adalah pembelian pakan, bagaimana kambing gemuk, terus kemudian bagaimana obat-obatan. Ini kan persoalannya harus Anda pahami. Anda ini sebagai peternak atau sebagai pasar jualnya sebuah produk, ya kan? Kalau ternak disibukkan dengan produk, ya berarti kita itu sebagai, sekali lagi sebagai objek kan gitu, yang dimanfaatkan oleh pemilik modal yang besar, yang memiliki teknologi, yang memiliki pengetahuan lebih daripada sekedar peternak konvensional. Kalau bisa kan apa yang saya sampaikan, peternak lokal, peternak skala kecil atau besar, yang notabene adalah masyarakat peternak, ya cobalah ciptakan pakan-pakan alternatif, racikan menjadi konsentrat yang bisa dijual belikan di lingkungan Anda. Tidak ada sesuatu yang mudah, tetapi pasti ada jalan bagi orang yang mau berusaha. Jalan itu pasti mudah. Artinya kita jadi peternak jangan sampai peternak konvensional aja. Ayolah kita mulai berpikir menata masa depan kita. Kita ya ternak kambing, breeding, ya ada untuk nanti hasilnya untuk penggemukan, yang kemudian diturunkan menjadi daging. Kita mencari pasarnya, bisa dijual ke sate, ke gulai. Kalau bisa bikin kornet, bikin ini, ya harus kerjasama kan. Terus kemudian kita turunkan lagi, ada susunya, susu kambing, susu domba, ada bulu, ya kan, yang menciptakan kain dari bulu domba. Ini harus kita
benar-benar pikirkan jauh-jauh dengan matang. Karena sejauh yang saya pahami, kambing ini nggak ada mampu perusahaan untuk menghandle. Kalau sapi ada perusahaan sapi, bahkan milik perusahaan PT ya, PT itu perorangan atau maksudnya dikelola oleh orang asli Indonesia atau asetnya atau itunya milik orang luar negeri kan. Kalau domba, kalau kambing, ini rata-rata perorangan, individu, walaupun jumlahnya 100, 200, mungkin 1000, tapi nggak ada perusahaan yang mampu mengelola, memanajemen dengan baik berkaitan dengan bisnis jual beli kambing atau domba. Selanjutnya kalau kita mau berternak kambing ya, perlu ada syarat-syarat tertentu sih yang memang harus kita cukupi, harus kita penuhi. Syarat berternak itu kan yang pertama lokasi peternakan itu yang cukup ya. Lokasi harus bisa kita betul-betul, bukan lokasi yang terbatas. Semuanya selain lokasi ya pasti harus lahan luas toh. Kalau lokasi harus lahan luas. Ada untuk kandang, ada untuk pakan, ada untuk yang lainnya yang bermanfaat, yang bisa berfungsi dengan baik. Terus kemudian ini berkaitan syarat ya, kemampuan lah. Kemampuan kita dalam beternak, entah itu pengadaan lahan, pembuatan kandang, pembelian kambing, terus kemudian pengadaan berkaitan makanan, bibit-bibitan untuk pakan alternatif yang murah, ini penting. Kemampuan manajerial, kemampuan perawatan, ini perlu kita betul-betul miliki. Terus kemudian syarat lagi ya, kalau kita mau beternak, tolonglah cermati ya, berkaitan dengan pembuatan kandang. Kandang itu kan jangan sampai asal-asalan juga kan. Niatnya breeding, tapi kandangnya sempit, ya kan? Artinya kita harus benar-benar fokus mengerti ini mau kandang koloni atau kandang individu. Kalau kita perbanyak kandang individu, ya tetap ada kandang koloni. Entah itu untuk masa kawin, entah itu untuk cempe-cempe yang lepas sapi. Ini semuanya harus difikirkan. Walaupun kita kandang koloni, tetap butuh kandang individu. Untuk apa? Ya sama sebaliknya. Nanti kalau kandang koloni, kandang individu butuh, itu kan karena untuk indukan-indukan yang sedang bunting tua, siap melahirkan, ya kan? Terus kemudian punya cempe usia 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu kan pasti butuh ruang tersendiri. Nah ini harus difikirkan. Kalau soal ukuran kandang koloni, kambing ataupun domba, kalau domba mungkin berbeda dengan kambing ya koloninya ya. Domba itu sempit masih bisa bertahan, tapi kalau kambing susah. Kambing itu kalau ukuran lebarnya 3 meter, terus panjangnya 3 meter persegi, mungkin secara efektivitasnya itu ya cukuplah untuk kambing 7 ekor. Tapi kalau domba bisa sampai 12 ekor. Kambing dan domba agak berbeda perilaku. Kalau kambing memang terkadang ada yang berantem, kalau domba sangat jarang. Walaupun bukan satu peranaan, dia tetap akur, dia tetap enak lah untuk diatur. Ini antara kambing dan domba ya. Terus kemudian berkaitan dengan kandang semi umbaran ya. Banyak yang berpikir kandang semi umbaran itu baik juga untuk kambing kita. Kalau kandang semi umbarannya kita memiliki lahan yang tidak cukup memadai, nggak usahlah pakai kandang semi umbaran.
akan bermasalah kalau memang kandang semi umbaran itu kan sifatnya luas, butuh lebih luas 4 kali lipat dari kandang yang biasa kan gitu. Umbaran itu berarti kan butuh lahan yang luas untuk kambing itu lari sana sini cari macam-macam lah ya. Artinya 10 kali lipat dari kandang koloni biasa atau kandang biasa, kandang yang umumnya kita lihat. Kalau kandang semi umbaran menurut saya kurang efektif, berkaitan dengan perawatan, berkaitan dengan makan, adaptasi macam-macamnya akan mengalami banyak kendala lah. Kalau toh ini itu semi umbaran banyak yang berhasil, saya yakin banyak yang di YouTube menampilkan kandang semi umbaran dengan yang skalanya banyak, rata-rata peternak cocok gitu kan. Tapi kan rata-rata semi umbaran ini sangat dihindari oleh peternak. Selain memang yang paling kuncinya adalah faktor luasnya lahan yang dibutuhkan oleh kandang semi umbaran itu sendiri ya kan. Terus kemudian kandang panggung dengan kandang lemprak, enak mana? Ya kalau pengen bersih, pengen terjamin perawatannya kandang panggung. Kalau kandang lemprak, belum tentu semua peternak mampu, paham cara menghindarinya dari kutu, kudis, penyakit yang lain. Tapi kalau kandang panggung, kita benar-benar bisa menjaga, mengantisipasi penyakit-penyakit yang sifatnya memang sering terjadi pada atau sering menyerang pada kambing. Seringnya itu ya mencret, sakit mata, kudikan, itu sering sekali. Kalau kandang lemprak bisa berbahaya kan kalau masih pemula. Terus kemudian berkaitan ini yang sering saya khawatirkan berkaitan dengan peternak ya, berkaitan dengan manajemen pakan ini. Kalau memang peternak itu mampu membuat kandang, membeli lahan, terus kemudian membeli kambing, menyediakan obat-obatan, tapi rata-rata sering lupa menyediakan anggaran untuk pakan. Ini sering sekali dikesampingkan, disepelekan, padahal ini penting. Ternak kambing itu yang paling utama adalah manajemen pakan. Ya sekali lagi kita itu sebagai objek ya, objek berkaitan dengan pasar. Obat-obatan kita jadi objeknya ya kan, sebagai pasarnya, pasar jualnya ada peternak. Pakan, racikan, kita selagi sebagai objeknya. Kalau yang jadi korban itu kan yang pemula-pemula yang tahu pengennya yang kayak gini, yang kayak gitu, yang kayak belum tentu semua yang itu yang diharapkan itu memang baik atau tepat. Yang jelas itu kalau pemula berkaitan ternak kambing, benar-benar lah ilmunya, manajemennya harus dipelajari dengan seksama. Jangan sampai ambisi, jangan sampai terburu-buru. Yang senior aja banyak salahnya, apalagi pemula kan gitu. Ini kan harus benar-benar kita perhatikan. Selain manajemen pakan, ada juga berkaitan dengan perawatan kambing, seperti yang saya sampaikan, kandang koloni dan lain sebagainya. Perawatan kambing itu ya mulai dari kita mengatur makan, jadwal makan pagi, siang, sore tidak boleh berubah, itu namanya perawatan. Kambing kalau jadwalnya berubah, ganti-ganti jam, kambingnya stres. Kalau stres, pola makannya berubah, dia akan menjadi bermasalah dalam pencernaan, kesehatan, ketahanan fisiknya bisa bermasalah. Yang sering menggontang-ganti waktu makan, rata-rata kambingnya sering terserang penyakit kembung atau masuk angin. Apapun itu alasannya, itu yang sering terjadi. Terus selanjutnya pemberian suplemen vitamin ya kan. Kalau kita memang jauh di tempat yang untuk mengadakan atau menyediakan obat-obatan itu sulit,
Ya kalau saya ya harus sampaikan ke teman-teman, ya harus bikin obat ramuan yang cenderung murah, praktis, tapi memang betul-betul sehat. Jamu-jamuan itu, kunyit, temulawak, campur asam atau campur gula merah dan lain sebagainya, ini kan penting. Terus kemudian berkaitan pakan ya, pakan lagi. Ini karena rumit ya manajemen pakan, tapi kita ngomong sekarang adalah pemilihan pakan. Kambing dan domba itu kan pakannya beda. Domba itu lebih banyak rumput, tapi kambing ya bisa rumput, bisa rambanan kan gitu. Tapi lebih banyak kambing itu adalah daun atas, walaupun tetap dibutuhkan daun bawah seperti rumput. Jadi jangan sampai kita dalam pemilihan pakan ini benar-benar harus diatur dengan baik. Contoh, pagi rumput, siang ramban, sore ramban. Contoh lagi, pagi rumput, siang pakan-pakan jadi, sore ramban. Itu juga bagus. Artinya pola-pola seperti ini harus benar-benar diterapkan oleh teman-teman semuanya ya. Kalau breeding ya wajib hijauan kalau breeding. Kalau penggemukan nggak wajib. Penggemukan nggak wajib karena sifatnya butuh pakan racikan yang memang berkualitas kalau penggemukan. Tapi kalau breeding wajib penggemukan. Skalanya gini, kalau breeding pakan jadinya 30%, hijauannya 70%. Tapi kalau penggemukan 99% pakan jadi, rumput atau hijauannya mungkin sekitar 10%-nya. Itu ya. Kalau cara mengendalikan penyakit itu kuncinya kandang benar-benar steril, sehat ya. Itu mudah-mudahan bisa mencegah adanya atau datangnya penyakit. Sakit mata ini, sakit mata itu rata-rata kalau pakan fermentasi atau konsentrat, kambing baru dikasih makan fermentasi, kasih konsentrat, biasanya mudah sekali terserang sakit mata. Kalau sudah sakit mata gimana obatnya? Ya dikasih obat mata gitu kan. Terus kemudian kembung itu ya dikasih obat kembung. Terus kemudian diare itu kan mencret, ya dikasih obat mencret. Kalau kembung kasih apa? Ya kembung biasanya anti bloat boleh, atau racik-racikan yang tradisional juga boleh. Kalau diare mencret ya boleh daun-daunan kan gitu, seperti daun jambu dan lain sebagainya. Terus kemudian perawatan kuku ini ya. Kuku itu kalau tidak kita sering potong, kukunya panjang, nanti kakinya jelek, rusak, terus bisa jadi kaki busuk lah ya. Kuku busuk itu berbahaya. Terus kalau gudikan ya itu berkaitan dengan kebersihan kandang. Terus kotoran kohenya itu benar-benar jangan sampai banyak atau jadi sarang penyakit ya, sering rutin disemprot ya. Kalau cacingan dari mana sebabnya? Kalau cacingan bisa dari kuku, bisa dari makanan yang kurang steril, itu cacingan. Kalau menurut saya, menurut lagi, ini berkaitan hal yang solusi terakhir ya, berkaitan pemasarannya bagaimana. Kalau kita skala banyak, kan sekarang dunia modern, media sosial banyak, kita bisa jual ke pasar, bisa jual ke peternak, bisa jual ke pedaging atau tukang sate, tukang gulai, atau ke belantik. Artinya ada 4 market yang memang benar-benar kita fokuskan ya. Ada jual di pasar secara langsung, ada jual ke pedagang, ada jual ke peternak langsung, ya kan? Ada jual ke konsumen. Kita datang langsung ke konsumen ya. Siapa itu? Ya masyarakat yang berusaha atau jualan daging kambing, mulai sate, mulai gulai dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan pasar ya. Kalau berkaitan jenis apa yang cocok buat
kita, yaitu disesuaikan dengan wilayah ya, daerah Anda. Kalau daerah Anda itu daerah yang dingin, sebaiknya ya domba aja lah. Suhu terlalu dingin itu kambing ya nggak cocok juga gitu ya. Kalau dinginnya masih standar sih nggak apa-apa, tapi kalau sangat dingin banget kayak Gunung Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah itu ya cocoknya domba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk pecinta hewan N2 TV semuanya, semangat. Saya sekali lagi sarankan kalau pengen ngobrol dengan saya, pengen curhat, pengen mencari ilmu yang banyak, yang lebih spesifik, gabung aja di grup langganan. Caranya ya di samping subscribe itu ada tulisan gabung, pencet aja. Walaupun itu sekali lagi berbayar ya, 1 bulan 19.900 rupiah, tapi manfaatnya saya yakin Anda lebih membutuhkan kalau ingin berkembang dan kita bisa sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.